Hai, apa kabar hari ini? Saya akan menunjukkan film horor supernatural yang berjudul Haunter. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Film diawali dengan wanita remaja bernama Lisa. Lisa dibangunkan oleh suara adik laki-lakinya dari walkie-talkie. Rutinitas yang selalu sama. Berulang kali sehari sebelum ulang tahunnya. Selanjutnya ibunya meminta untuk mencuci. Sementara ayahnya memperbaiki mobil mereka. Hari berkabut yang sama setiap pagi dan telepon di rumahnya diputus. Ternyata keluarga Lisa menjalani hidup dalam isolasi total. Tanpa ada interaksi dengan orang lain. Setelah menyelesaikan tugas dari ibu, Lisa mulai memainkan klarinet favoritnya. Lalu ibu memanggil Lisa untuk turun. Lisa sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Menu makan siang ada spaghetti keju. Dan makan malam disajikan dengan daging roti. Pada jam 8 malam tepat mereka menonton episode sinetron. Dia menulis, mengetahui itu akan sama setiap harinya. Lisa agak kesal. Namun anggota keluarganya tidak tahu apa-apa tentang pengulangan. Dan tidak percaya apa yang Lisa katakan. Lisa mulai putus asa. Dan memutuskan untuk memutus siklus dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Keesokan paginya Lisa dibangunkan lagi oleh suara saudara laki-laki. Yang sama di setiap pagi. Dia mencuci pakaian di lantai dasar. Tapi kali ini dia mendengar suara aneh dari belakang mesin cuci. Dia mencoba untuk mendorongnya ke samping. Untuk melihat apa yang ada di belakang. Tiba-tiba penutup mesin cuci yang berdekatan jatuh. Membuat suara keras. Lisa terkejut, dan meninggalkan ruang bawah tanah. Saat dia berjalan di ruang tamu, telepon tiba-tiba berdering. Lisa mengangkatnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Dia kemudian kembali ke kamarnya untuk memainkan klarinet. Sebelum dia bermain, dia mendengar seseorang memanggilnya dari saluran udara. Lisa mendekati saluran udara untuk melihat lebih dekat, tetapi ibu memanggilnya untuk turun. Dan kemudian hal yang sama terjadi berulang kali. Di malam hari Lisa tidak bisa tidur. Rupanya dia melihat ada orang berdiri di depan pintunya. Setelah itu orang itu pergi. Lisa memberanikan dirinya untuk membuka pintu. Dan melangkah keluar dari kamarnya. Mengikuti sosok yang tidak diundang. Dia menaiki tangga ke loteng. Tepat ketika dia ingin menyentuh, pintu itu berayun tertutup. Lisa terkejut dan kembali ke kamarnya dengan tergesa-gesa. Pada hari ketiga Lisa bangun seperti biasa, tapi dia langsung menggeser mesin cuci ke samping, dan menemukan pintu masuk kecil yang hanya dapat dibuka dengan kunci. Lisa tidak ada kuncinya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dan melewati hari yang sama, ketika dia bermain klarinet orang lain juga memainkan klarinet yang sama di loteng. Lisa mengumpulkan keberaniannya untuk menjelajahi loteng, tetapi tidak ada orang. Dia menemukan rekaman video yang ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya. Lisa memutar video dan menyadari ada sosok misterius yang menjulang di jendela. Kemudian Lisa mencoba untuk melihat, apakah ada orang yang hadir melalui ramalan tapi ibu memanggil. Setelah dia melanjutkan hasilnya menunjukkannya. Segera setelah lampu mulai berkedip layar televisi mulai retak. Bayangannya ada di layar. Menakut-nakuti dia, tapi hal-hal aneh terus terjadi. Ayah yang tidak pernah merokok sebelumnya mulai merokok. Yang aneh lagi ibu bahkan mengatakan bahwa merokok adalah kebiasaannya. Lisa tahu di dalam hati bahwa ayahnya bukan perokok. Malam itu, keluarga tidak menonton episode yang sama seperti biasanya. Lisa juga memperhatikan bahwa ayah sedang membangun temperamen yang cepat. Dia melihat hidupnya berubah. Tetapi dia tidak ingin melihatnya menjadi lebih buruk. Pada tengah malam, dia menyorotkan lampu ke pintu. Lisa melihat orang berdiri di sebalik pintunya. Orang itu tiba-tiba menerobos masuk. Dalam ketakutan Lisa menutupi dirinya dengan selimut. Tetapi orang itu datang ke tempat tidurnya dan Lisa berteriak keras dan melepaskan selimutnya. Untuk melihat siapa orang itu. Yang mengejutkan. Tidak ada seorang pun di kamar kecuali dia. Lisa kemudian beristirahat. Dengan hati yang ketakutan. Pada hari keempat. Pesan adiknya dari walkie-talkie. Ternyata berbeda, dia menyuruh Lisa untuk cepat turun. Karena mereka dalam masalah. Ternyata orang tua mereka bertengkar. Ayah bertanya pada Lisa apakah dia mencuri businya. Lisa menggelengkan kepalanya karena dia belum pernah melihat barang seperti itu sebelumnya.
Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu mereka. Ibu membuka pintu dan menemukan tamunya, seorang teknisi yang mengaku datang untuk memperbaiki telepon mereka. Pria itu memakai kacamata hitam. Lisa mengikuti teknisi ke lantai 2 dan mengetahui bahwa dia tidak melakukan perbaikan apapun. Dia duduk di tempat tidur dan menanyainya ketika dia tahu-tahu tentang semuanya. Lisa menjawab sekitar seminggu sebelum teknisi meninggalkan ruangan. Dia mengatakan pada Lisa untuk tidak menanggapi suara aneh di rumah. Dia menekankan bahwa jika Lisa mencoba menghubungi pria yang masih hidup, keluarganya akan hancur. Kemudian semuanya kembali normal. Orang tuanya tampaknya benar-benar melupakan pertengkaran mereka. Lisa merasa gelisah dan pergi mengendarai sepedanya. Perjalanannya terganggu oleh kabut. Saat dia terus mendayung maju, dia melihat garasinya di depan. Meskipun dia berubah arahnya selalu berakhir di garasi. Kembali ke loteng, Lisa mencoba untuk mendapatkan beberapa petunjuk dari peralatan ramalannya. Namun, itu tidak berhasil. Dengan kecewa, dia kembali ke kamarnya dan melihat seorang gadis berbaring di tempat tidurnya. Saat Lisa mendekati ke tempat tidur, gadis itu tiba-tiba bangkit dan meraih tangannya memohon bantuan. Sebelum menghilang, gadis itu menyuruh Lisa untuk melihat apa yang ada di bawah ubin lantai. Namun Lisa ketakutan dan pingsan. Hari kelima dimulai dengan pesan rutin saudaranya. Lisa mengingat kata-kata gadis itu dan membuka album foto di bawah tikar. Itu berisi banyak klip koran yang berasal dari tahun 1953. Rata-rata seorang gadis dilaporkan hilang setiap 1 hingga 2 tahun. Rinciannya disimpan di album. Di halaman terakhir album, Lisa menemukan kunci, dan dia langsung mulai buka pintu masuk di belakang mesin cuci, dan memasuki ruang tua. Lisa menjelajahi bagian bawah ruang, bagian paling lembab. Di sana dia menemukan sebotol ether, dan banyak aksesoris wanita. Di ujung ruangan dia melihat seorang gadis yang terbakar di tungku. Saat itu juga Lisa melarikan diri dari ruangan dalam ketakutan. Saat sarapan, telepon berdering dan Lisa dipanggil untuk menjawabnya. Itu pria teknisi yang mengancam Lisa untuk tidak menjadi orang yang sibuk atau buka pintu yang tertutup. Lisa ingin membela diri tapi teknisi itu segera menutupnya. Setelah Lisa kembali ke meja makan, dia menemukan Edgar yang disebut adiknya, muncul di samping adiknya. Meskipun dia berinteraksi dengan adik, ayah dan ibu tampaknya tidak menyadari fakta seperti itu. Tiba-tiba, Edgar dengan cepat bergerak ke punggungnya, dan mengungkapkan bahwa mereka hanya dapat melihatnya ketika dia mengizinkan. Setelah Edgar menghilang, Lisa menemukan anggota keluarganya tak bernyawa. Seiring waktu berlalu, anggota keluarganya membusuk dengan cepat. Akhirnya mayat mereka berubah menjadi debu dan melayang di udara. Lisa menangis dalam kesedihan, memanggil jangan tinggalkan dia sendirian. Namun hanya beberapa detik kemudian keluarganya kembali hidup dan berdiri di sekelilingnya. Lisa memeluk mereka dan meneteskan air mata kegembiraan. Kembali ke kamarnya, dia kembali mendengar seseorang memanggilnya dari saluran udara. Lisa menyesal bahwa tindakannya telah mengubah jalan hidupnya, dan dia ingin mengembalikan rutinitas mereka. Beberapa saat kemudian Lisa merasakan air mengalir di beberapa bagian rumah. Dia pindah ke kamar kecil untuk memeriksa apakah keran air ditutup. Ketika dia melihat ke cermin, dia melihat gadis yang biasa berbaring di tempat tidurnya. Anehnya gadis itu hanya terlihat di cermin. Ketika Lisa mencoba menyentuh wajah gadis itu beralih ke wajahnya sendiri. Dalam sekejap dia diteleportasi ke rumah lain. Di sana dia melangkah keluar dari kamar kecil dan menemukan koran fotokopian di atas meja. Artikel itu mengatakan keluarga Lisa dibunuh pada tanggal 23 April tahun 1985. Dia ingat teknisi yang memberitahunya dia sudah mati. Kemudian Lisa berjalan ke bawah dan mengetahui bahwa gadis itu bernama Olivia. Olivia sekeluarga sedang mengalami sesuatu yang mirip dengan ibu Lisa. Olivia sedang mengatur meja makan dan ayah Olivia sedang memperbaiki mobil mereka. Ketika Lisa masuk ke garasi, ayah Olivia gelisah karena mobil rusak. Dia berteriak padanya dan Lisa pingsan karena shock. Kemudian dia sadar kembali di rumahnya sendiri. Ayah dan ibu membawanya ke kamarnya untuk beristirahat.
Setelah orang tuanya meninggalkan ruangan, Lisa memanggil Olivia tapi dia tidak merespon. Tanpa diduga saudaranya memberitahu Lisa melalui walkie-talkie bahwa Edgar akan menghukumnya. Lisa menanyakan lokasinya dan tahu bahwa dia berada di gua rahasia. Khawatir tentang saudaranya, dia mencarinya di kamar. Dia bahkan mengambil keberaniannya untuk berjalan ke tungku. Anehnya, saudara mengatakan dia berbohong padanya dan dia sekarang di loteng. Setelah mendengar suara keras, tiba-tiba pintu tungku tertutup. Meskipun dia memohon untuk dibebaskan, tidak ada yang peduli padanya. Setelah beberapa saat, Lisa tenang dan mulai mencari jalan keluar. Dia menggali abu dan menemukan cincin. Saat dia mengambil cincin itu, lubang ventilasi di bagian atas tungku tiba-tiba terbuka. Dia melihat kesempatan untuk melarikan diri. Lisa memanjat dengan sekuat tenaga, menghindarinya. Dia tiba di garasi yang tidak dikenalnya. Dia berjalan berkeliling dan melihat gadis lain dengan rambut coklat yang mencoba mendobrak pintu garasi. Setelah beberapa pengamatan, dia menemukan gadis berambut coklat. Gadis pertama yang diculik menurut album foto. Gadis itu memperkenalkan bahwa dia diculik oleh seorang pria kemarin dan dibawa ke sini. Lisa tampaknya menyadari sesuatu. Dia menunjukkan gadis itu cincin, yang diidentifikasi sebagai gadis itu. Lisa kemudian berbagi dengan gadis itu semua penemuannya sejauh ini dan mengungkapkan bahwa pengalaman mereka serupa. Bahkan mereka telah terperangkap di rumah yang sama ini. Alasan mengapa Lisa dapat melihat gadis itu karena dia mendapatkan cincinnya. Sekarang gadis itu perlu memutus lingkaran waktu. Dalam sekejap Lisa kembali ke garasinya sendiri, di mana dia menemukan sebotol ether mengumpulkan semua informasi. Dia menyimpulkan bahwa keluarganya dibunuh oleh ayah, tetapi ayah pasti dihasut oleh orang lain untuk melakukannya. Lisa mencari saudara laki-laki di ruang tamu dan mengkonfirmasi dengan dia jika dia tahu mereka semua sudah mati. Saudara menjawabnya dengan tenang bahwa dia sadar karena dia menemukan kacamatanya yang hilang. Dia memberitahu Lisa untuk tidak takut selama mereka tetap di rumah. Sekarang Lisa menyadari bahwa Olivia butuh bantuannya, dan memutuskan untuk menyelamatkan keluarga Olivia. Mengingat bahwa dia melihat klarinet di rumah Olivia, dia mulai memainkan klarinetnya. Sambil memainkan rohnya merasuki Olivia, Lisa dengan cepat meninggalkan catatan di tubuh Olivia, menyuruhnya meninggalkan rumah. Dan kemudian di iPad dia melihat catatan tempel yang ditulis oleh Olivia. Olivia menjawab bahwa Edgar adalah pemilik pertama rumah ini. Semua gadis di album foto telah dibunuh oleh Edgar. Edgar meninggal pada tahun 1983. Tapi dia tidak berhenti membunuh, dia akan meniupkan jiwanya kepada pria pemilik rumah, dan membunuh seluruh keluarga yang pindah. Sekarang dia memangsa keluarga Olivia. Jadi Olivia memohon bantuan Lisa. Kemudian Lisa turun dan menemukan orang tua Olivia bertengkar seperti orang tuanya. Tiba-tiba Lisa menemukan ayah Olivia berubah menjadi Edgar. Mengetahui bahwa dia sendiri tidak dapat berbuat banyak, Lisa menghindari rumah untuk memanggil polisi. Tetapi karena Lisa sudah mati, tidak ada hantu yang bisa meninggalkan rumah ini. Sehingga Lisa pingsan di halaman. Sebelum dia bisa pergi jauh, segera setelah Lisa terbangun di kamarnya sendiri, sekarang ibu telah menyadari bahwa mereka terjebak dan hanya ayah yang tidak tahu. Lisa pergi ke garasi dan menemukan busi yang ayah cari. Berkat itu ayah dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu, dan kemudian keluarga itu bersatu. Karena mereka semua terbangun, jiwa mereka diizinkan naik ke surga. Tetapi Lisa sangat baik sehingga dia tetap di belakang. Untuk menarik Olivia dari kekacauan. Dia menyaksikan bagaimana Edgar membunuh orang tuanya sendiri ketika dia masih remaja. Ternyata Edgar terlahir sebagai pembunuh berantai. Dalam sepersekian detik Lisa memiliki tubuh Olivia dan memasuki ruang di belakang mesin cuci. Kali ini dia mengambil semua aksesoris gadis yang hilang, dan memanggil nama mereka satu persatu. Dia menjelaskan kepada mereka semuanya. Pada saat ini Edgar muncul di belakang Lisa dan memaksanya keluar rumah. Lisa berdiri di halaman tidak memiliki tempat untuk pergi. Dalam keadaan darurat semua gadis yang hilang muncul di sekitar Edgar dan bersama-sama mereka mengantarnya ke neraka. Keluarga Olivia akhirnya diselamatkan.
Di akhir film keluarga Lisa akhirnya merangkul hari baru dan jiwa mereka bebas masuk surga selamanya. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.